artinya biar tidak telat. Karena kan banyak kan mereka-mereka yang menyesal kemampuan saya ternyata lebih dari apa yang punyai sekarang, sehingga banyak mahasiswa yang menyesal. Podcast mahasiswa. Video kali ini saya masih bersama rekan saya, Mas Ongki Arista. Pada video kali ini kita mau membicarakan apa, Mas? Kita akan berbicara tentang tata cara atau proses sebelum masuk ke kuliah. Ya. Tata cara apa itu berbentuk semacam step to step sebelum masuk kampus. Betul. Jadi itu semacam cara mudah ya, utamanya untuk adik-adik siswa yang belum tahu caranya untuk masuk ke kampus, memilih kampus dan seterusnya. Ini utamanya mereka yang jauh dari pusat informasi. Jadi kan mereka bisa bingung kan, bagaimana saya bisa masuk kampus gitu kan? Karena kan setelah sekolah tidak mungkin tiba-tiba nyelonong masuk kampus. Jadi ada tata step to step menuju kampus akan kita bahas di sini bersama Mas Oki. Oke. Silakan Mas. Step pertama. Oke, yang pertama adik-adik yang ingin kuliah ke salah satu perguruan tinggi di Indonesia atau di satu provinsi, pertama-tama yang harus dilakukan adalah niat. Oke, jadi yang dilakukan adalah niat dulu. Memantapkan niat. Memantapkan niat. Artinya apakah adik-adik itu mau kuliah atau enggak? Itu pertama. Jadi yang harus pertama, yang paling ditekankan adalah ketika hendak kuliah, niat. Ada niat atau enggak? Begitu. Artinya takut terlanjur dia mencari kampus tiba-tiba karena enggak niat berhenti, kan percuma. Betul. Jadi intinya kalau mau kuliah, mantapkan dulu bahwa ente benar-benar niat mau kuliah begitu. Oke. Yang setelah niat mantap, what next? Oke, setelah niat sudah mantap ya, sudah tidak bisa tidak bisa ditarik ulur kembali, tidak bisa dicegah oleh siapapun walaupun badai menerpa misalnya. Jadi menggali informasi. Menggali informasi. Ya. Oke. Ada apa ya? Ada masukan enggak mengenai menggali informasi? Menggali informasi yang dimaksud, anggaplah kalian lulus sekolah, sudah mantap mau kuliah. Kan Anda tidak tahu kan pasti mau kuliah di mana, kan begitu. Ya cari di informasi dulu. Pertama yang harus dicari adalah kampus tentang kampus. Misalkan Anda buka Google secara sederhana, cari kampus di Indonesia. Kalau Anda tinggal di Provinsi Jawa Timur, cari kampus di Provinsi Jawa Timur. Kalau Anda tinggal di Madura, tinggal dipilih kampus di Madura. Nah, disitulah keluar nanti kampus-kampus. Oke. Nah, setelah keluar, teman-teman kan bisa memilih. Oh, ini kampusnya di sini, letaknya di sini, begitu ya. Setelah kemudian semua informasi tentang kampus didapatkan, kan bisa memberikan bantuan informasi. Ya kan, informasi bahwa oh, nanti saya akan kuliah di mana. Kan begitu. Nah, paling tidak menggali informasi itu penting begitu ya. Karena banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kampus juga dadakan, misalnya sebelumnya tidak punya informasi, misalkan cuma ikut teman misalnya. Saya ingin kuliah di kampus A. Sebelumnya dia tidak tahu apa kampus A. Yang penting ada teman begitu kan. Yang penting teman kuliah di situ. Sebaiknya cari tahu dulu informasi kampus-kampus di wilayah yang Anda sukai misalnya. Oke. Di Madura misalnya. Berbicara gitu informasi misal Mas ya. Kalau kita berbicara informasi, otomatis bawah sadar kita seseringnya mengarah ke internet. Sebenarnya ada alternatif lain nggak sih mencari informasi? Banyak sekali. Kalau misalkan tidak mencari di internet, kita bisa mencari teman. Ya, mencari tahu kepada teman ya. Misal tetangga adik-adik ada yang kuliah, tanya saja gitu kan. Atau misalkan juga teman sekolah punya kakak gitu, kakaknya ditanyakan kuliah di mana begitu. Itu cara yang mungkin bisa dilakukan kalau tidak melalui internet. Artinya bisa mencari tahu kepada orang-orang langsung begitu ya. Atau yang selanjutnya bisa langsung mendatangi kampus kalau sudah tahu begitu misalkan. Misalkan adik-adik sudah mantap mau kuliah di kampus A misalkan, ya sudah tidak usah cari tahu di internet, datangi saja kampusnya, cari tahu di situ bagaimana proses-proses yang bisa digali atau dilewati. Ada berapa jurusan gitu ya atau fakultas, berapa jumlah mahasiswa, bagaimana kondisi organisasinya, kondisi UKM-nya gitu ya, unit kegiatan mahasiswanya dan lain-lain, termasuk
ya bagaimana dan berapa besaran biaya kuliahnya itu, begitu. Atau apa bisa juga Mas? Biasanya kampus itu memberikan brosur terkait profil kampusnya begitu. Ya bisa didapat di situ ya. Kan itu bisa didapatkan kalau tidak dari mahasiswa yang kuliah di situ, bisa datang langsung ke kampusnya. Intinya sebelum teman-teman benar-benar ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, setidaknya dan sebaiknya itu punya informasi dulu begitu. Mengakses informasi. Ya, artinya biar tidak telat. Karena kan banyak kan mereka-mereka yang menyesal, kemampuan saya ternyata lebih dari apa yang punyai sekarang, sehingga banyak mahasiswa yang menyesal. Tinggal di kampus ini, andai kan saya lebih memilih kampus yang lebih baik. Kan ada banyak yang menyesal. Makanya sebelum menyesal di pertengahan jalan ketika kuliah, sebelum masuk kuliah maksud saya, bisa cari tahu dulu informasi-informasi kampus mana gitu ya yang mungkin ingin dimasuki sesuai dengan kualitas atau hal-hal lain yang bisa mendorong masuknya kalian ke perguruan tinggi. Gitu. Selanjutnya? Step ketiga, ini kan sudah informasi sudah, niat sudah. Niat. Setelah informasi kan tinggal memutuskan. Iya. Memutuskan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Jadi setelah itu tinggal kampus apa yang akan dipilih. Setelah informasi dikumpulkan, 10 kampus misalnya sudah terdata, 15 kampus sudah terdata, dipilih, baru kemudian difikskan, memutuskan kampus mana yang kemudian akan benar-benar dipilih. Nah, ketika sudah terpilih satu kampus, maka selanjutnya Anda bisa mencari tahu detail website kampus tersebut, atau mencari alumninya, atau mencari teman atau kakak kelas yang ada di situ untuk menggali informasi, begitu ya. Apa tujuannya? Ya nanti misalkan mau daftar, kan harus cari tahu dulu bagaimana proses pendaftarannya, kan begitu kan? Oke. Selanjutnya kita kampus sudah dapat, misal di kampus B, daerahnya Jawa Timur misal. Cuman kita harus keluar pulau. Jadi kita udah terdaftar di kampus itu. Apalagi yang harus kita persiapkan? Kan nggak mungkin kita bolak-balik tiap hari Surabaya, Madura misal. Anggaplah sudah fix ya. Kampus ini sudah fix ya. Sudah anggaplah kampus A anggaplah di Surabaya atau letaknya di Madura misalkan. Yang harus dicari tahu ya, setelah niat, informasi, kemudian fix kampus. Yang kedua yang harus dicari tahu itu adalah bagi yang jauh, di mana akan ngekos. Gitu, bagaimana cara tinggal gitu. Iya, cara tinggal. Artinya misal sudah fix ya, rumah Anda misalkan di Madura, kuliahnya di Surabaya misalnya. Maka minimalnya Anda mencari tahu, setelah cari tahu kampusnya, cari tahu tempat kos. Karena Anda tidak mungkin perjalanan jauh dari Surabaya tiap hari berangkat dari Madura ke Surabaya, itu tidak mungkin. Maka yang harus dicari tahu setelah fix kampusnya, cari tahu tempat kos yang bisa ditinggali. Kalau Anda tidak punya sepeda motor dan tidak bisa banyak teman, minimal Anda harus ngekos di dekat kampus yang Anda pilih. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misal kita berada di lokasi yang jauh dari domisili kita, jadi kita juga harus memerlukan bagaimana cara hidup ketika nanti menjadi warga kampus yang tempatnya jauh dari domisili kita, begitu. Betul. Jadi karena tempat tinggal ini sangat penting ya, sangat penting. Karena tidak mungkin kita tiap hari misalkan mandi di pom bensin, kan tidak mungkin kan? Jadi misalkan juga kita numpang tidur di rumah teman atau numpang di tempat kos teman, itu tidak mungkin. Jadi memang setelah kita menentukan kampus mana yang akan kita pilih, ya kita menentukan tempat kos dan mencari tahu di mana kita akan ngekos atau tinggal selama kuliah, begitu ya. Itu untuk awal-awal ya, Artinya kos itu kalau misalkan nanti awal kali sampai ngekos di wilayah kampus misalnya, setelah 1 atau 2 tahun misalkan banyak teman, terserah mau pindah gitu kan. Bisa dilanjutkan, misalkan Anda nanti jadi aktivis yang aktif di organisasi, ya bisa saja pindah atau tempat tinggalnya di tempat-tempat yang menjadi kantor organisasi begitu. Ada lagi Mas? Nah, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini step yang ke-6 itu Anda juga harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kuliah. Jadi setelah niat, informasi, memutuskan kampus, kemudian tempat tinggal, kemudian yang terakhir ini kebutuhan kuliah. Kebutuhan kuliah itu yang paling mendesak ya, yang paling mendesak itu adalah laptop.
Itu paling mendesak. Itu kalau mau mengerjakan tugas secara Mengerjakan tugas mandiri mandiri. gitu ya. Kalau misal kita pesen nggak perlu laptop. Kalau Anda cuma tugas pesen, ya sudah, tidak usah laptop, tinggal memesan, butuh uang saja gitu ya. Jadi intinya itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan sedikit, dan beberapa hal yang mungkin tidak Anda pahami silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada saudara saya. Tidak perlu ini. dikembalikan, Mas. Tidak perlu dikembalikan ya, oke. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami, dan silahkan sebagaimana Mas Ongki sampaikan komentar Anda jika ada yang perlu ditanyakan. Salam mahasiswa dan juga podcast mahasiswa.